Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, supaya lebih semangat, ice breaking dulu ya. Ada yang tahu yel-yelnya SMK bisa, SMK hebat? Bisa? Nggak perlu contohin ya. Ibu ngomong dulu, semuanya nanti jawab pakai tangan nyepel ya. Nanti diakhiri dengan ini tegasan. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? SMK Negeri 2 Cikarang Barat? Pasti bisa. Pasti hebat. Pasti bisa, pasti hebat. Ayo. Pasti bisa. Pasti hebat. Pasti hebat. Pasti. Semangat. Semangat mana? Pasti bisa. Pasti hebat. Pasti. Sudah tahu kita materi hari ini AIJ. Sudah tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Sudah. Tentang apa? Filen. Tentang filen. Ya. Yang pertama ini karena kita pertemuan pertama, jadi masih mengenai konsep dasar filen atau pengertian dari filen. Kompetensi dasar yang kita pelajari ini mengevaluasi filen pada jaringan dan mengkonfigurasi filen. Tujuan dari kita belajar selama 90 menit ke depan nanti adalah setelah melakukan kegiatan, demonstrasi, praktek dengan bimbingan ibu dan tanya jawab pada kegiatan pelajaran dengan pendekatan scientific method dan strategi PBL atau problem based learning, diharapkan siswa atau peserta didik dapat memahami konsep filen dan membuat laporan konfigurasi filen. Materinya ada konsep dasar, pengertian, kelebihan dan kekurangan filen, perbedaan line dan filen, dan tipe filen. Nah, untuk bahan materi, LKPD, soal-soal evaluasi sudah ibu upload di e-learning. Udah pada dicoba? Udah pada dibuka e-learningnya? Bisa sambil dibuka e-learningnya pakai akun masing-masing. Di situ udah ibu upload. Yang paling atas ya, pertemuan pertama hari ini. Yang paling atas itu ada rencana pembelajarannya, bawahnya lagi ada bahan ajar, nanti bisa kalian pakai untuk menjawab LKPD. Sebelumnya KM, ibu minta tolong sama siapa? Bagi LKPD. Ini yang nanti akan kalian kerjakan. Coba bintang aja. Sambil menunggu, sambil buka ilmunya, buka di situ. Supaya kalian paham materinya. Kemudian LKPD. Nah, LKPD yang kalian terima itu kegiatan 1, nanti langsung ditulis. Yang kegiatan 2-nya ada di e-learning. Kenapa nggak ibu print off? Karena nanti ada hasil konfigurasinya berupa capture. Capture kan nggak mungkin kita tahu di situ ya. Capture nanti hasil laporannya kamu dulu. Di situ kan ada di e-learningnya. Ada LKPD 1, pertemuan 1, konsep dasar bulan. Itu kalian download. Nah, nanti dikerjakannya nanti dulu. Sekarang disiapin dulu. Dan kalau sudah, balik ke LKPD yang tadi dibagi. Ada sisanya? Ada. Ada sisa? Oh, berarti ada yang nggak masuk hari ini? Iya. Sisanya 2. Berarti siapa yang nggak masuk? Sama Christian. Kenapa itu? Sakit semua ya. Iya. Cepat sembuh buat Samini dan Christian. LKPD yang kalian terima silakan ditulis dulu nama dan kelas. Udah? Nanti kalau udah balik ke kegiatan 1.
Yang pertemuan satu. Itu kalian download nanti pas praktek aja pengajarannya. Kalau sudah, sekarang kita balik ke depan. Apa yang kamu ketahui dari gambar ini? Laptop, terus? Switch, apa lagi? Kabel apa? UTP. Kabel UTP, kok bukan kabelan ya? Atau kabel jaringan. Terus apa lagi? Handphone dan tablet. Ada smartphone. Apa hubungan antara satu dengan yang lainnya? Apa? Dengan adanya switch, ada kabel, terus ada perangkat jaringan ya. Ini ada jaringan LAN. Ini contoh jaringan LAN sederhana. Nah, kemudian kita masuk ke VLAN. Tadi kan LAN, tadi gambar LAN ya. Sekarang gambar VLAN. VLAN sendiri itu apa? Pengembangan dari teknologi LAN dengan local area network. Kayak gambar yang tadi ya, tadi kan contoh LAN kecil yang biasa digunakan pada jaringan komputer skala menengah dan besar. VLAN sendiri model jaringan yang dikonfigurasi secara virtual tanpa dibatasi lokasi fisik peralatan. Jadi ini pengertian umumnya. VLAN adalah kelompok device dalam sebuah LAN yang dikonfigurasi menggunakan software manajemen, sehingga mereka dapat saling berkomunikasi asalkan dihubungkan dengan jaringan yang sama walaupun secara fisik beda pada segmen LAN yang berbeda. Maksudnya gimana? Ini kalian kalau perhatikan di sini, ini ada satu switch, PC, ada PC yang nyambung ke switch, tapi ini segmennya berbeda. Segmennya itu dilihat dari alamat IP yang subnet. Berarti kalau yang namanya subnet, IP kelas 3 dimulai dari berapa? Contoh misalnya 1, masih ada yang ingat? IP kelas 3? Yang ingat ibu kasih coklat. IP kelas 3 dimulai dari alamat apa? 192? Yang ngomong bareng-bareng ingat jadi. Nah, cek dulu kontaknya. 192 168. Nah, di situ subnetnya atau VLAN ID. Di sini kelihatan ya 192 168 20. Jadi ini jaringan LAN ID 20. Yang di sini 192 168 10. Berarti ini kita sebut VLAN 10, jaringan VLAN 10. Karena ini VLAN untuk dulu, VLAN untuk segmennya berbeda dalam satu switch. Pada VLAN ini masih pengertian VLAN ya, konfigurasi jaringan lokal yang dibuat secara virtual pada sekelompok perangkat agar dapat berkomunikasi satu sama lain pada jaringan yang sama walaupun secara fisik beda. VLAN sendiri koneksinya berdasarkan logik, bukan secara koneksi fisik. Kalau LAN kan kita fisik mainnya ya. Nah, kalau VLAN mainnya logik. Dengan adanya VLAN, segmentasi subnetwork dapat dilakukan berdasarkan fungsi departemen atau lokasi perangkat. Contoh segmentasi berdasarkan fungsi. Server, segmentasi berdasarkan lokasi. Ruang guru, ruang komputer, atau ruang siswa, atau segmentasi berdasarkan departemen, segmentasi untuk siswa atau usaha. Ini contoh dari VLAN. Di sini switch kok ada di 2 layer ya, layer 2 sama layer 3. Pada OSI layer, OSI layer layer 2 apa? Data link kan ya. Jadi kerja switch pada jaringan itu di layer 2 atau data link. Kalau dia juga bisa sebagai layer 3, tapi fungsinya router bukan switch. Oke, sekarang kita perhatikan cara kerja VLAN. Ini kalau suaranya nggak kedengeran, ini bisa sambil di sini. Bagaimana cara kerja VLAN? Di sini misalkan kita punya sebuah jaringan lokal dengan banyak device. Contohnya di sini ada 5 device untuk router. Kita mengirimnya paket dan berdasarkan. Paketnya lebih enak karena dengan membuat ping seperti itu ya. Saya
perlu ada pot tambahan lagi. Sementara kan kalau secara fisik di rute sendiri potnya kan terbatas. Lah kalau kita jaraknya udah kompleks kan butuh pot lebih banyak lagi. 2, 3. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih pada semangat ya hari ini? Sudah pada makan siang? Sebelum itu kita mulai dengan berdoa. KM silakan dipimpin berdoa. Mari guru dan kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita berdoa untuk kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa tenang, dimulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, supaya lebih semangat, ice breaking dulu ya. Ada yang tahu yel-yelnya SMK bisa, SMK hebat? Bisa? Nggak perlu contohin ya. Ibu ngomong dulu, semuanya nanti jawab pakai tangan nyepel ya. Nanti diakhiri dengan ini tegasan. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? SMK Negeri 2 Cikarang Barat? Pasti bisa. Pasti hebat. Pasti bisa, pasti hebat. Ayo. Pasti bisa. Pasti hebat. Pasti hebat. Pasti. Semangat. Semangat mana? Pasti bisa. Pasti hebat. Pasti. Sudah tahu kita materi hari ini AIJ. Sudah tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Udah. Tentang apa? Filen. Tentang filen. Ya, Yang ini. pertama ini karena kita pertemuan pertama, jadi masih mengenai konsep dasar filen atau pengertian dari filen. Kompetensi dasar yang kita pelajari ini mengevaluasi filen pada jaringan dan mengkonfigurasi filen. Tujuan dari kita belajar selama 90 menit ke depan nanti adalah setelah melakukan kegiatan, demonstrasi, praktek dengan bimbingan ibu dan tanya jawab pada kegiatan pelajaran dengan pendekatan scientific method dan strategi PBL atau problem based learning, diharapkan siswa atau peserta didik dapat memahami konsep filen dan membuat laporan konfigurasi filen. Materinya ada konsep dasar, pengertian, kelebihan dan kekurangan filen, perbedaan line dan filen, dan tipe filen. Nah, untuk bahan materi, LKPD, soal-soal evaluasi sudah ibu upload di e-learning. Udah pada dicoba? Udah pada dibuka e-learningnya? Bisa sambil dibuka e-learningnya pakai akun masing-masing. Di situ udah ibu upload. Yang paling atas ya, pertemuan pertama hari ini. Yang paling atas itu ada rencana pembelajarannya, bawahnya lagi ada bahan ajar, nanti bisa kalian pakai untuk menjawab LKPD. Sebelumnya KM, ibu minta tolong sama siapa? Bagi LKPD. Ini yang nanti akan kalian kerjakan. Apa bintangnya? Sambil menunggu, sambil buka e-learningnya, buka di situ. Kalau kalian paham materinya, kemudian LKPD. Nah, LKPD yang kalian terima itu kegiatan 1, nanti langsung ditulis. Yang kegiatan 2-nya ada di e-learning. Kenapa nggak ibu print out? Karena nanti ada hasil konfigurasinya berupa capture. Capture kan nggak mungkin kita tahu di situ ya. Capture nanti hasil laporannya kamu dulu. Di situ kan ada di e-learningnya. Sudah pada dibuat?
download. Nah, nanti dikerjakannya nanti dulu. Sekarang disiapin dulu. Dan kalau sudah, balik ke LKPD yang tadi dibagi. Ada sisanya? Ada. Ada sisa? Oh, berarti ada yang nggak masuk hari ini? Iya. Sisanya 2. Berarti siapa yang nggak masuk? Rani sama Christian. Kenapa itu? Sakit semua ya? Iya. Cepat sembuh buat Sahini dan Christian. LKPD yang kalian terima silakan ditulis dulu nama dan kelas. Udah? Nanti kalau udah balik ke kelas 1. Yang pertemuan 1. Itu kalian download nanti pas praktek aja pengajarannya. Kalau udah, sekarang kita balik ke depan. Apa yang kamu ketahui dari gambar ini? Jatuh, terus? Switch, apa lagi? Kabel apa? UTP. Kabel UTP, kok bukan kabelan ya? Atau kabel jaringan. Terus apa lagi? Handphone dan tablet. Ada smartphone. Apa hubungan antara satu dengan yang lainnya? Apa? Dengan adanya switch, ada kabel, terus ada perangkat jaringan ya. Ini ada jaringan LAN. Jadi contoh jaringan LAN sederhana. Nah, kemudian kita masuk ke VLAN. Tadi kan LAN, tadi gambar LAN ya. Sekarang gambar VLAN. VLAN sendiri itu apa? Pengembangan dari teknologi LAN dengan local area network kayak gambar yang tadi ya. Tadi kan contoh LAN kecil yang biasa digunakan pada jaringan komputer skala menengah dan besar. VLAN sendiri model jaringan yang dikonfigurasi secara virtual tanpa dibatasi lokasi fisik peralatan. Jadi ini pengertian umumnya. VLAN adalah kelompok device dalam sebuah LAN yang dikonfigurasi menggunakan software manajemen, sehingga mereka dapat saling berkomunikasi asalkan dihubungkan dengan jaringan yang sama walaupun secara fisik beda pada segmen LAN yang berbeda. Maksudnya di mana? Ini kalian kalau perhatikan di sini, ini ada satu switch PC, ada PC yang nyambung ke switch, tapi ini segmennya berbeda. Segmennya itu dilihat dari alamat IP yang subnet. Jadi kalau yang ada subnet, IP kelas 3 dimulai dari berapa? Contoh misalnya 1, masih ada yang ingat? IP kelas 3? Yang ingat ibu kasih coklat. IP kelas 3 dimulai dari alamat apa? 192? Yang ngomong bareng-bareng. Dulu kotaknya 192, 168. Nah, di situ subnetnya atau VLAN ID. Di sini kelihatan ya 192, 168, 20. Nanti ini jaringan LAN ID 20. Yang di sini 192, 168, 10. Berarti ini kita sebut VLAN 10, jaringan VLAN 10. Nah, ini VLAN untuk dulu, VLAN untuk segmennya berbeda dalam satu switch. Pada VLAN ini masih pengertian VLAN ya, konfigurasi jaringan lokal yang dibuat secara virtual pada sekelompok perangkat agar dapat berkomunikasi satu sama lain pada jaringan yang sama walaupun secara fisik beda. VLAN sendiri koneksinya berdasarkan logik, bukan secara koneksi fisik. Kalau LAN kan kita fisik mainnya ya. Nah, kalau VLAN mainnya logik. Dengan adanya VLAN, segmentasi subnetwork dapat dilakukan berdasarkan fungsi departemen atau lokasi perangkat. Contoh segmentasi berdasarkan fungsi.
server printer. Segmentasi berdasarkan lokasi, ruang guru, ruang komputer, atau ruang siswa, kampus. Segmentasi berdasarkan departemen, segmentasi untuk siswa atau usaha. Ini contoh dari VLAN. Di sini switch kok ada di 2 layer ya, layer 2 sama layer 3. Pada OSI layer, OSI layer layer 2 apa? Data link kan ya. Jadi kerja switch pada jaringan itu di layer 2 atau data link. Kalau dia juga bisa sebagai layer 3, tapi fungsinya router bukan switch. Oke, sekarang kita perhatikan cara kerja VLAN. Ini kalau suaranya nggak kedengeran, ini bisa sambil disini. Bagaimana cara kerja VLAN? Di sini misalkan kita punya sebuah jaringan lokal dengan banyak interface. Contohnya di sini ada rumah interface untuk printer. Kita mengirimkan paket pada jaringan LAN kita mau mengirim paket kepada router sampai ke tujuan. Jadi kalau kondisi jaringannya masih sederhana. Tapi kalau banyak, berarti portnya si router juga perlu kan? Perlu ada port tambahan lagi. Sementara kan kalau secara fisik di router sendiri portnya kan terbatas. Nah kalau kita jaringannya udah kompleks kan butuh port lebih banyak lagi. Solusinya di mana? Yang pertama pakai hub. Solusi yang pertama. Terus kalau solusi yang kedua pakai switch. Hub sendiri itu punya kelemahan ya. Pengen lihat kelemahannya si hub. Hub itu punya kelemahan. Bagaimana kan cara mengirimkan paket ke hub? Contohnya tadi kita mau mengirimkan paket dari Kita masih bicara nilai fisik. hub sendiri. Ketika dia mau mentransmisikan paket, dia akan mengirimkan paket kepada bagian selanjutnya. Paket yang kemudian digunakan. Kalau hub itu paketnya dikirimkannya secara bersamaan. Di endingnya aja ya. Nah, kirim satu informasi misalnya dari komputer satu ke hub, maka komputer yang lain akan menerima pesannya, jadi akan sangat boros atau tidak efektif. Makanya itu dari hub sendiri punya kelemahan. Kemudian ada solusi lagi pakai switch. Coba lihat switch masih ada kelemahan juga nggak? Switch sendiri kalau ada 2 tipe ya, switch manageable dan yang unmanageable. Makanya kalau di VLAN kita bisa mengatur switch yang manageable. Kalau switchnya unmanageable berarti dalam satu switch hanya bisa mengcover satu VLAN, nggak bisa VLAN yang berbeda. VLAN berbeda ya berarti harus switchnya yang berbeda juga, nggak bisa pakai satu switch. Makanya kalau kita menggunakan VLAN satu switch bisa lebih dari satu VLAN. Dengan catatan VLAN-nya, switch itu kita atur manageable. Ini yang namanya switch. Perangkat jaringan yang bekerja di lapisan data link yang fungsinya mengumpulkan banyak segmen LAN ke satu jaringan yang lebih besar. Data link itu di layer berapa tadi? 2. Jangan ngantuk. Jenis switch tadi yang disebutkan manageable dan unmanageable. Apa itu manageable? Apa? Harganya tinggi, dapat dikonfigurasi karena memiliki sistem operasi di dalamnya sehingga dapat diatur sesuai kebutuhan jaringan. Yang diatur itu apa? Address, VLAN, VoIP dan sebagainya. Sementara yang unmanageable tidak dapat dikonfigurasi atau diatur sesuai keinginan. Udah satu switch, satu jaringan aja, nggak bisa diatur untuk beberapa jaringan yang lain, nggak bisa dibagi-bagi. Maunya langsung menyatu dengan semua komputer ya. Nah, kalau yang ini konsep dari
warna-warna ini anggaplah itu VLAN-nya. Jaringan yang saya biru jaringan untuk ruang guru, yang pink untuk ruang siswa, yang kuning untuk perpustakaan. Satu switch bisa berperan jadi kirim pesan. Misalnya kan kalau yang warnanya sama, berarti dia berada pada jaringan yang sama. Kalau warnanya beda, berarti pada jaringan yang beda. Misalnya komputer 1 mau ngirim pesan ke komputer 4, di tujuan ini akan diterima atau tidak? Diterima ya, karena dalam satu jaringan LAN. Tapi kalau misalnya komputer 1 mau pindah ke komputer mau ngirim pesan ke komputer 2, diterima atau ditolak? Tapi tidak sampai ya. Tapi kalau itu kan bisa diatur. Pun dalam misalnya ke depan ada kondisi portnya itu mau dirubah, bisa bebas, nggak masalah. Ini ada tambahan lagi nih, ada VLAN lagi. VLAN untuk misalnya tata usaha, itu tinggal diatur aja di switchnya, nggak masalah. Itu kalau pakai VLAN. Tapi kalau di fisik, berarti kita harus membeli perangkat switch baru lagi. Seperti itu. Nah, kalau udah VLAN, kita ambil kesimpulan. Belajar pada layer 2 pada model OSI layer, yaitu data link layer. Konsep switch hanya akan meneruskan paket yang berasal dari interface VLAN ke interface VLAN lainnya yang sama. Kalau beda akan overlap atau tidak sampai. Ini contohnya. Beberapa metode diklasifikasikan untuk digunakan oleh VLAN seperti port. Setelah kita nyeting di VLAN itu, apalagi yang disetting itu portnya, alamat MAC dan sebagainya. Pengalamatan VLAN berdasarkan metode tersebut disimpan pada satu database. Contohnya yang digunakan berdasarkan port di VLAN di sini ya. Ini kan mengirim pesan komputer 1. Ini VLAN-nya 100, katanya. VLAN 100, VLAN 50, VLAN 100, VLAN 50. Ini sama. Ini ngirim pesan, maka yang terima adalah VLAN yang sama, yaitu yang VLAN-nya 100. Inilah yang disebut subnet. Jadi VLAN itu sama dengan subnet. Yang di alam itu beda ya. Sekarang kita lihat gambar yang atas itu tidak menggunakan VLAN. Gambar yang bawah menggunakan VLAN. Kenapa? Ada yang bisa jelasin? Apa yang bisa jelasin? Tunjuk jari, jangan bareng-bareng. Ya, jelasin. Gambar atas itu tidak menggunakan VLAN. Kenapa? Gambar yang bawah menggunakan VLAN. Jadi, lihat segmennya atau subnetnya. Lihat subnetnya. Nggak kelihatan ya? Ini subnetnya 100. Yang ini 100. Yang ini 50. Ini 50. Ini 100. Ibu cuma ngambil subnetnya aja ya, bukan alamat IP lengkapnya. Ini 50. Ada yang bisa jelasin? Kenapa? Berapa? Kalau menurut saya sih, kalau misalkan nggak menggunakan VLAN tuh kayak dia tuh harus ke 50 dulu tuh. Sedangkan kalau menggunakan VLAN tuh ya yang itu harus sama, yang itu yang 100 sama 100. Ya, oke. Coba buat ya. Ibu jelasin lagi ya. Bisa jelasin. Oh ya, ibu masih punya stok. Yang di atas tidak menggunakan VLAN, yang di bawah pakai. Setelah kita menerapkan VLAN, hanya jaringan subnet atau segmen yang sama yang bisa berkomunikasi. Ini kan 100, nah, kalau yang belum pakai VLAN, kayak tadi switch, satu ngirim masih semua terima. Makanya itu menjadi kelebihan VLAN. Ada kan di bahan aja kelebihan apa? Cost reduction. Terus
sambil buka bahan ajarnya. Nah, dari sini nanti kamu bisa mengambil kesimpulan yang di KPPD ini. Nah, ada di baliknya. Berdasarkan mainan video tadi, tulis hasil pengamatanmu. Sekarang, apa perbedaan lem tanpa filen dan filen? Boleh kamu bikin tabel. Misalnya berdasarkan kosnya lebih mahal atau murah. Sekarang bedakan sekarang. Boleh sambil berdiskusi dengan teman sebangkunya ya. Kita kelompoknya dengan teman sebangku saja. Karena prakteknya menggunakan pakai pressure, pakai pressure aplikasi. Jadi semua harus mencoba. Jadi yang bawa laptop, yang nggak bawa nanti bergabung dengan teman sebangkunya. Tetap mengerjakan ya. Yang nggak megang komputer maupun laptop tetap mengerjakan nanti untuk praktikumnya. Jadi yang diupload aja 2 file. Jadi kalian meskipun hanya berdua atau mungkin ada yang bertiga, nanti bisa barengan. Sudah? Sudah selesai? Ayo tulis Aditya, uang, pas kali bisa aja kalau kamu mau. Tulis, ya. Pokoknya nanti diselesaikan. Dari sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Kalau sudah, nanti sambil diskusi dilanjutkan. Sekarang kita masuk ke praktikum. Ada yang belum selesai? Kalau kalian kesulitan mencari jawaban, bisa sambil searching di internet atau googling ya. Googling, apa perbedaan lan dan filan. Tapi lebih bagus pakai bahasamu sendiri.
di e-learning pun itu sudah mengupload tutorial konfigurasi VLAN sederhana. Nanti kita akan mengkonfig satu VLAN sederhana, satu switch dengan 4 PC seperti yang ada di LKPD. Kamu sambil di download LKPD yang kegiatan 2. Sudah di-download belum? Dibuka LKPD yang pertemuan 1 itu nanti isinya adalah kegiatan 2. Ini 1 pertemuan. Iya. Nah, seperti ini tampilannya. Sudah di-download? Baiknya sih pakai laptop atau pakai PC. Sudah? Sekarang tadi kasusnya, kita akan mengkonfigurasi VLAN sederhana dengan satu switch dan 4 PC dengan IP address yang sudah ada di situ. Buka dulu aplikasi packet tracer. Nanti kamu cara kerjanya gini ya. Packet tracer dengan LKPD-nya kerjanya bersebelahan. Jadi supaya kamu bisa melihat instruksi soal yang di LKPD dengan mengerjakannya di area kerja Cisco Packet Tracer. Ini yang belum tahu tentang area kerja Cisco Packet Tracer, bisa kamu buka pada bahan ajar, ada juga di situ, sudah ibu upload di e-learning. Bahan ajar untuk yang Cisco Packet Tracer. Ajar dulu satu. Tapi kalau yang itu nanti yang kedua. Oke, sudah. Sekarang perhatikan dulu. Switch di sini tipenya berapa? 26, 29, 60. Nah, kita cari switch 2960. Karena sebelahan nggak terlalu kelihatan, buka dulu. Di sini ya, ada kontrol di bawah. Switch, ada gambar switch. Kemudian di tab sebelahnya yang sebelah kanan, nanti kamu cari yang tipenya sesuai dengan soal, yaitu dosnya. Tinggal tarik, taruh. Mau sambil diikutin? Mau sambil diikutin? Ya. Kalau diikutin berarti Ibu nanya dulu ya, udah selesai ya, udah selesai. Tapi jangan lama-lama kalau diikutin. Sudah? Sekarang masuk ke apa? Soal switch. Nah, langkah-langkahnya kamu kan bisa lihat di sini ya. Pertama, nanti kalau udah selesai masuk ke botol konfig, bikin VLAN, alamat IP address-nya. Nomor 2. Terus PC ada di end device. End device cari PC. Sesuaikan di sini kalau kalian pengen sesuai dengannya di LKPD. Nah, sebelahnya ya, tampilannya sebelahnya supaya kamu enak kerjanya. Isi 0 di mana? Di situ cuy. Ya, seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal menghubungkan kabelnya. Ini dua perangkat yang berbeda, switch dengan PC. Kabelnya apa? Cross apa straight? Straight. Kabel ada yang gambar petir ini ya, kabel. Yang warnanya hitam ini adalah kabel straight, yang warnanya hitam putus-putus itu cross. Nah, kita pakai yang hitam. Klik dulu yang PC 0 ya, PC 0 di klik kiri. Bukan. Dari switch dulu ya. Dari switch dulu, pas Ethernet 01 ke PC 0. Ya. Kemudian lanjut lagi dari switch pas Ethernet 2 ke PC 1 pas Ethernet 0. Lanjut lagi, ambil lagi kabelnya lagi, itu terus ya. Dari
PC pas Ethernet 3 sambungkan ke PC 2 pas Ethernet 0. Ini port ya, pas Ethernet itu port. Yang terakhir ambil lagi dari switch pas Ethernet 04 ke PC 3 portnya pas Ethernet 0. Oh ini nggak ada. Udah semua? Coba. Ada kesulitan? Aku lagi tolong. Udah nggak apa-apa. PC nggak harus sama dengan LKPD, yang penting kamu ngerti nanti konsep VLAN-nya seperti apa. Nama pun beda juga nggak masalah. Misalnya kalau di LKPD itu kan VLAN 1 kantor 1, VLAN 2 kantor 2. Kamu ganti dengan guru dan siswa nggak masalah. Misalnya ini ya. Kalau di LKPD itu kan kantor 1 kalau di LKPD. VLAN 10 kantor 1 ya. VLAN 20 kantor 2. Nanti kamu ganti dengan nama guru. Satunya lagi siswa, nggak masalah. Penamaan nggak masalah. Yang penting ngatur portnya. Ini ganti pun namanya. Nanti aja nanti. Kan belum. Sudah? Oke, kalau sudah, kita akan memberi alamat IP. nih. Kalau yang sebelah kanan IP address. Misi no berapa IP address-nya? 10 tik 192 168 Klik PC 0 ya, masuk ke desktop. Pilih IP konfigurasi. Nah, nanti kamu di tab IP versi 4 address silakan isi dengan alamat IP address PC 0 tadi yang sesuai ketentuan 192 168 10 mau 10 mau 11. Oke, sudah tutup. Kalau sudah, setelah ngetik alamat IP yang terakhir misalnya 1, kamu tinggal pencet tab yang di komputer, nanti subnet masnya akan otomatis muncul. Kalau sudah, tutup windownya, lanjut lagi memberi nama IP address isi yang lain. Nah, ada di soal LKPD-nya. Kalau soal LKPD-nya kayak gini ya. Kalau bisa semuanya dibikin gini. Soal LKPD di sebelah kanan, pakai tracer di sini. Oh. Jadi kalian enak lihatnya. Tapi pakai dasar nggak bisa dibuka. Bisa dikecilin. Saya download sih. Oh ya udah, kalau pakai HP ya terserah. Ini aja. Maksudnya supaya kalian enak lihat. Semuanya dibikin IP dulu ya, Bu? Ya. IP-nya berbeda. Ya beda. Kalau IP-nya sama ya akan apa yang terjadi? Klik. Yang 10-nya atau satunya? IP aja tuh sama. Isi 1, tadi isi 0 ya. Sekarang isi 1. Untuk alamat IP address ikutin modul. Untuk memberi nama PC bebas. Ya semua? Kalau sudah selesai memberi alamat IP address, kita akan mengurusnya dengan apa itu ping? Ada yang tahu ping itu apa? Sama cek IP sudah tersambung atau belum. Bukan ngecek IP ya. Untuk mengecek jaringan,
sini kan muncul palet dialog. Fill color diaktifkan. Select fill. Nah, kamu terserah mau pakai warna apa? Merah, hijau, kuning, pink. Biru. Terus pokoknya. Oke. Kalau udah nanti disorot area yang mau diberi nama logo. Lagi kita mau kasih warna yang lain ya, yang sini ya. Warna yang lain. Terus harus sama. Oke. Kalau udah ditutup, kan layarnya masih plus. Untuk mengaktifkan lagi ini ada tombol yang paling kiri atas, select atau ESC, kamu aktifkan lagi untuk bisa mengedit di area kerja lagi. Nah, yang pilihan yang warnanya hijau, yang areanya hijau kamu klik. Misalnya kamu beri nama pilihan 10. Yang di sini pilihan 20. Ya? Salah penempatan ya? Iya. Kita mau begini. Sinyalnya jelek ya? Kasih nama. Pilihan 10, pilihan 20. Di sini pencet aja klik. Kasih nama pilihan 10, pilihan 20. Hah? Kenapa sih? Gara-gara tadi doang. Nah, kalau sudah kita melakukan testing. Testing ya. Gimana melakukan tes koneksi? Command prompt. Nah, bisa dua cara, bisa pakai command prompt, bisa pakai menu yang ada di depan sini, yang gambarnya amplop. Nah, gambarnya amplop, add simple PDU, kamu klik. Misalnya mau ngetes dari PC 1 ke PC 0. Dari 1 ke 0. Lihat di yang bawah pojok kanan. Di sini, real time-nya sukses atau fail? Sukses. Sukses. Sekarang kita nyoba lagi tes dari PC 1 ke PC 2. Harusnya apa hasilnya? Hasilnya sukses atau fail? Fail. Kenapa fail? Karena belum dia. Karena beda jaringan VLAN atau beda segmen. Tapi ini belum bisa kita sebut VLAN karena
global configuration. Kita masuk ke switch. Switchnya diklik. Sudah? Nah, LKPD-nya sambil disiapin. Di sini kamu sambil lihat. Nah, ketiknya apa? Komennya apa? Sambil kamu compare di sini supaya enak. Itu di switch ya? Ya, switchnya diklik. Sudah? Baca Ya. LP ya? Masuk ke global configuration mode atau CLI. Sudah? Level. CLI ya. Enter. Sampai ke nongol kata switch terus tanda lebih besar. Ya, Bu. CLI. Enter aja. CLI. Enter. Sudah buat switch. Udah, Box. Switch tanda lebih besar. Udah, Box. Ntar. Ini yang ini. Yang ini. Yang ini belum. Yang ini yang ada boleh. IP-nya. Ini kan. Tapi lo kayak Bukan. ya, yang mana? Sudah? Udah, Box. Sudah? Oke, lanjut. Mungkin belum. Apa yang diketik? Lihat di sini. Enable. Setelah switch tanda lebih besar, kamu tinggal ketik aja enable. Enter. Sudah? Udah, Box. Apa komen berikutnya? Configure terminal. Ini perintah supaya kita bisa masuk ke mode global configure terminal. Misalnya kamu salah ngetik ya, udah pencet enter, salah. Configure terminal. Sudah? Ya. Lihat LKPD. Jangan lihat dulu, lihat LKPD. LKPD di sini ya. Sudah. Udah mau habis, Box. Colokannya gantian. Sudah? Enter. Sini. Ini belum. Masih IP address sudah ada. Kita sekarang masuk ke switch ini, tapi ini masuk ke switch. Enter. Enable. Mana LKPD-nya? LKPD-nya sambil dilihat. Soalnya kita mau menggunakan komen. Komen kalian nggak bisa kalau cuma melihat di depan, harus dilihat di layar. Seperti Gerald bisa tuh, jadi pakai HP. HP-nya LKPD-nya dilihat. Downloadnya di HP. Tapi kalau kalian downloadnya di laptop, seperti itu nih tampilannya. Wah, jadi yang sebelah kanan LKPD-nya kamu bisa ikutin. Ketiknya di sini. Bisa nggak ikutin ini? Udah, Box. Sudah, lanjut. Sudah? Sudah? Udah nggak usah koneksi tesnya. Namanya komen from. Nanti aja. Sekarang belum. Ini cuma itu doang. Enable konfigurasi switch dulu. Tadi switchnya gimana Bu tadi? Udah. Lanjut LKPD mu mana Neng? Kok hitam sih ya warnanya? Nah ini gede ini. Ini iya. Terus setelah enable apa yang diketik? Configuration terminal. Configure terminal. Pokoknya diikutin ya di LKPD. Ikutin ya di LKPD. Ini semuanya diketik
Nah, yang kantor 1 boleh kamu ganti dengan Bu. Kantor 2 kamu ganti. Nah, tuh udah, lu ketik. Ikutin. Ini udah ketik ya. Ini udah ikutin yang di sini. Pokoknya ikutin yang dilihat di layar. Itu yang di depan tuh. Udah ibu. Ikutin itu ketik. Ketik harus sesuai. Supaya cepat, ibu kasih tahu. Kamu kalau pernah ngetik komen di CRV, mau ngulang lagi, gak usah ngetik dari awal. Tinggal pencet like. Bukan, yang di keyboard atas bawah. Atas. Nanti akan muncul. Nanti tinggal ganti. Oh iya. Udah, ketik dulu. Satu komen kamu beresin. Nanti komen kedua, kamu tinggal pencet atas. Misalnya pilihan 20, tadinya 10. Udah, pokoknya ikutin aja ini. Ini ikutin aja. Kantor 1 ibu ganti dengan guru. Salah. Terus pilihan 20. Kita mau memberi nama pot untuk pilihan 20. Apa saja di situ? Interface. Yang pertama memberi nama pilihan dulu ya. Setelah memberi nama pilihan baru memberi nama pengertian dari komen di sini. Interface kosong 1. Udah Bu. Switch port mode akses. Switch port akses pilihan 10. Interface, pencet lagi nih. Ini pencet doang ini. Cari interface ya, kata-kata interface. Interface LA02. Switch port mode akses. Cari kata-kata. Enter. Switch port akses pilihan berapa? FA02 masih 10. Sekarang interface FA03. Yang lokalnya diganti. Sudah Bu. Sudah selesai? Udah. Yang sudah selesai sekarang coba dites, tapi tesnya pakai comment prompt. Kalau tadi kan yang di gambar itu sekarang pakai comment prompt. Do show Bu. Yang Silang aja, Bu. Langsung silang aja. Silang gimana? yang di CLI-nya Iya, post aja nggak apa-apa. Nah, sebelum di post, kamu udah tahu silang brief kan ya? Di situ kan berupa tabel informasi dari. Udah Bu, udah. Langsung pas Bu. ya udah. Nah, kalau kalian udah selesai mengkonfigure, begitu menginstalasikan komen atau bilang brief, maka akan muncul kelompok mana saja yang ada di bilan 10, mana saja yang ada di bilan 10. Untuk mengetahui ini nanti kita pelajari di pertemuan. Sekarang yang penting kamu testing sukses. Sudah, kalau sudah cukup. Caranya ngetes lewat komentar gimana? Misalnya kita kalau di LKPD apa yang diminta? Yang pertama testing dari PC 0 ke PC 1. Nanti kamu screenshot, tempelin di situ ya. PC 0 ke PC 1. Nanti PC 0-nya kamu klik. Perhatikan. PC 0-nya diklik. Masuk ke comment prompt. Tinggal ping PC
PC 1 berapa alamatnya? 10.2 10.2 ya? Lah, 10.2 Dua. 192 168 10.2 harus request. Nah, ada. Nah ini kamu screenshot tempelin di KKP. Jadi karena kita waktunya lewat, harus reply. Nah ini kamu screenshot, caranya screenshot bisa kan? Screenshot, coret, nanti kamu tempelin di KKP. Kalau sudah selesai kamu isi kolom-kolom yang di KKP ini yang kegiatan 2, kamu tinggal upload di learning. Upload di learning. Dan seterusnya, print dari PC 2 ke PC 0. Kamu coba. Hasilnya harus FTO, screenshot. Nanti beri penjelasan apa FTO, apa itu. Nah, kalau yang atas tahap konfigurasi kamu screenshot pemberian nama IP address dari PC 1. Banyak IP address PC 1, kamu screenshot aja gini. Nah, ini aja screenshot. Screenshot. Ambil, tempel. Gitu ya. Copy, tempelin ke LKPD. Ini misalnya pemberian nama IP address PC 01 nah, nanti yang selanjutnya PC 2 udah ya tidak PC 1 udah selesai yang tahap konfigurasi kan itu dua kan kamu screenshot juga ini hasilnya nih tampilannya seperti ini. Nanti terakhir tampilan seperti ini taruh di kolom hasil konfigurasi. Taruh di sini. Nah kalau udah hasil silakan dilanjut. Jika ada kesulitan boleh berdiskusi dengan masalahnya. Karena ini sebenarnya berkelompok tapi semua harus pegang laptop dan PC supaya Ini kalau udah di close ke Metro. iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting apa yang mau kamu laporkan udah kamu screenshot, kamu comot. Gimana caranya nyomot? Pakai piknik, pakai sendiri tool. Kamu mau ngapain? Atau support mode akses? Support mode akses. Aku dari sini itu udah salah. Ulangin aja dari atas.
Kalau ada kesalahan yang lain pasti ada kesalahan. Ini kenapa pas saya mencetak interface FA 01. tapi di sini 101. 01. Berarti lu nggak ada pinknya. Oh Allah. Iya, settingnya ada. Sekarang supaya menyamakan, barangkali masih ada yang selesai duluan, ada dulu. Perhatikan dulu. Balik ke LKPD. LKPD kegiatan 2 udah selesai mengkonfigurasi nih ya. Makanya udah selesai. Nah, ini hapus dulu sama itu nih. Di sini kan hasil kerja diminta kamu screenshot dan beri penjelasan sedikit lah kalau bisa jelasin. Tahap konfigurasi VLAN yang pertama apa? Memberi IP address untuk PC home ya, PC 0 ya. Yang tadi kamu capture tempel di sini. Ini di mana capture-nya? Ngerti nggak? Di Nah, sini PC 0 kamu klik PC. Oh iya, atau desktop. yang mana? Desktop. Desktop. Itu silang IP configuration. Nah, desktop, epic config, capture, print screen, kamu ambil, comot ya. Pakai apa? Smiling tool. Aplikasi yang bawaan itu dari situ Smiling tool. Kalau itu pakai titik, biar gampang. Nah, kalau sudah, kamu tempelkan ke LKPD-nya, tempelkan di sini. Kan tadi kosong, tempel. Sudah, setting IP address untuk PC 0. Lanjut. Apa? PC 1. Yang dulu, ya, ada di bawah. Setting IP address PC 1. Gimana? Masuk ke IP PC 1. Klik PC 1-nya. Desktop config. Yang ini kamu capture, tempelin. Terus kamu lakukan itu sampai 4 kali. Oh, siap-siap PC 0 sampai PC. Ya, kalau udah selesai, ini hasil konfigurasinya. Ini ya, ini hasil konfigurasinya. Kamu capture lagi boleh. Setelah setting PC. Hasil konfigurasinya ini. Atau mungkin ini kamu taruh paling depan. Hasil konfigurasi apa? Nah, begini ya. Tapi di antara itu kamu beri hasil screen. Nah, kalau sudah, baru nanti lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Tes koneksi PC 0 ke PC 1 pakai comment prompt tadi. Yang tadi ya, Bu. Nah, kamu capture, beri penjelasan. Kenapa hasilnya reply? Kenapa hasilnya kalau PC 0 ke PC 1 pasti reply. Kenapa? Reply karena satu nilai. PC 2 ke PC 0 RTO. Kenapa RTO? Karena nggak satu pilih. Ya, pilih. Penjelasan. Kalau Terus PC 1 ke PC 3
hasil konfigurasinya berarti ada dua ya, ada dua file. File yang pertama yang PKT yaitu dari hasil konfigurasi Cisco Packet Tracer. File yang kedua LKPD yang udah kamu isi dengan penjelasan dan capture tadi. Nah, nanti beri namanya seperti itu. Nama aja langsung, nggak apa-apa. Misalnya di sini kelompok 1 atau kamu langsung ganti nama, misalnya Geral 11 TKC 2. Konfigurasi dasar. Kalau sudah nanti dua-duanya diupload. Tadi yang sama ininya Yang diupload 2 file. berarti ini bisa berapa? Ya. Yang selesai duluan dikasih coklat lagi. Yang selesai duluan ngacok 7 jari, nanti dikasih coklat. Spidol mana tadi spidol? Yang diupload 2 yang pertama apa tadi? File PKT. Beri nama. Ya, Geral Wisnu underscore 11 TKJ 2 konsep VLAN. Dot apa kalau pakai tracer ya, PKT. File yang kedua adalah LKPD. Yang sudah diisi pada kegiatan. Ayo, dilanjut. Tinggal nempel file ya. Ya, kan. Waktunya Ibu kasih 5 menit lagi ya. Kita selesai pada jam tadi karena mundur setengah jam. Jadi selesai di 12 dari PC 1, PC 1 bawah 1 plus 2. Kenapa RTO? Kan udah dijelasin. Ayo, kenapa RTO? Ada yang bertanya kenapa testing dari PC 1? kayak 1 PC 3 tuh. 1 PC 3. PC 1 PC 3. ke PC 3. Satu yang mana? PC 1. Ya. Kita yang kiri. Atas. Pasti RTO ya? 1 ke 3. Ya. Kenapa RTO? Karena tidak satu pilihan. Karena tidak satu pilihan. Apa? Karena tidak satu pilihan. Ini loh. Kan pilihan yang mana 10? Ini yang merah, ini pilihan 10. Satu jaringan. Yang biru, pilihan 20. Beda jaringan. Tapi kalau 1 bisa dulu. Otomatis kamu kalau testing pasti dalam satu VLAN yang sama pasti akan slide. Tapi jika berbeda VLAN akan RT. Sudah selesai? Belum, saya kan di HP. Oh, di HP. Bentar Bu. Yang selesai duluan dapat coklat lagi. Aduh, kalau orang yang sama nggak ada. Yang selesai duluan itu kasih coklat.
belum invalid baik. Sampai 40 menit. Gila nih. Ya bisa belum berapa? Kalau nggak tahu tinggi di sini. Ini paling bawah ada tak? Lanjut. Masih ada pertanyaan lagi nggak? Kalau pertanyaan udah selesai, ya udah. Kamu udahnya di sini apa di sini? Mana? Pilot sini. Gue belum komen prom deh. Gimana? Tadi kalau download download Kirim file nggak ribet? lewat ini apa namanya? Ternyata rumit ya kalian ya. Oh, padahal dikasih tahu yang gampang loh. Kalau cek print screen pakai snipping tool bisa, pakai snipping tool apa? Pernah pakai snipping tool nggak? Kalau kita pakai aplikasi snipping tool. Jadi waktu pindah-pindahin dari HP, pindahin ke laptop. Snipping tool ada bawaan dari Windows. Koneksinya pel mulu, banyak yang mulu. Itu si Teko kemana? Dari aplikasi. Bentar. Tam. Ya. Minta ini file Apa? Ya, sama-sama. Iya. Gila lu. Ya, Bu. Ini bukan. Udah, bintang duluan. Oke. Ininya dulu kan. Coba lihat. Word sama ininya. Udah diupload ya? Mau saya kamu? Diupload. Oke, bintang ternyata yang duluan dapat award. Makanya buruan selesaikan. Apa? Sudah selesai semua? Udah, sekarang ada evaluasi sedikit. Oke. Untuk mengevaluasi kalian sudah memahami pembelajaran yang kita ini. Silakan di screenshot. Punya aplikasi QR nggak? QR. Scan, Bu. Scan.
e-learning. Ada e-learning ada di situ. Ini enter your name. Nah, masukin nama. Sudah? Mana Bu? Silakan dikerjakan. Nanti supaya tahu siapa yang paling duluan, nilainya paling tinggi. Ya. Enggak kok bisa ikutan kok enggak. Belum Jo. Ya Bu. Belum ya, belum ada ya. Saya udah Bu. Aduh, pencet Bu yang mana? Bu, QR-nya mana Bu? QR-nya Bu. Sudah ada. Siapa yang duluan? Masih tahu. Bisa sih. Oh iya, Rek. Masih tahu. Lu apaan? Positus. Pasangannya. Oh gitu tak? Itu. Oh gitu loh. Iya. Jangan balik. Set banget. Oke, yang nangin satu. Kapan gitu? Belum Bu, saya belum masuk. Belum ada ini Bu. Oh, belum pada masuk. Iya Bu. Ya, yang lainnya masih bisa mengalahkan skornya Tira. Aduh, gua kepencet satu Bu. Sementara yang menduduki peringkat pertama Gerald Tirtama Wahyu Adi. Please, jangan ada yang Tapi saya FA-nya 01 harus disesuaikan di sini ya. Tuh, FA 01. FA 01. Ini FA 0 berapa nih aku lupa nama itu. FA 03. Oh iya, FA 03 nih FA 04. Nah, itu. Oh iya. untuk penamaan pot. Ya, kamu kalau delik spesial KPD dengan dasar usia kan beda ya. Potnya bisa kamu cek seperti ini. Dari PC 1 potnya ya kan, untuk yang space FA 02. Jadi kamu tinggal sholat aja kamu. Nih, yang PC 0. Apa potnya yang ke switch? Yang dari switch FA 01, kelihatan nggak? 01 FA 01. Jadi kamu mendaftarkan komen tadi berdasarkan alamat pot ini tadi. Ini kan FA 01 untuk PC 0. Yang PC 1 bisa lagi. PC 1 berapa? FA berapa? FA 2. Lihat kan berubah kan? Terus yang di PC 2 FA 03. Nah, yang dari PC FA 0. Terus untuk PC 3 dari switch-nya menggunakan port FA 04. Kamu tinggal arahkan ke kabel yang lucu dari situ. Nah ini yang mau didaftarkan untuk yang tadi yang kecil. Kamu kalau datanya portnya salah, misalnya FA 1 ya akan sesuai. Terus FA 0 semuanya FA 0 ya. FA 01, FA 02, FA 03, FA 04. Oke. Yang game tadi masih Gerald ya. Yang lainnya ada yang nambah, ada yang geser kedudukannya Gerald apa enggak? Oh, Bayu Ardi.
Skornya 5 betul semua. Dia pakai itu. Nah, semuanya masuk, baru 8 orang. Berani kurang. Iya, oh iya. 10 tambah. Ya, yang masih merayap. Asap. Gue sini, gue Udah. Iya. Pakai bibinya ibu. Pakai ibu, ya boleh pakai wifi-nya ibu. Oh, betul. Oh, gue juga bisa lebih cepat. Gue 1 menit selesai. Enggak, maksudnya kalau gue ulang. Siapa 2 kali? Siapa 2 kali? Refresh bu. Mugera bu, Gera bu, jadi apa? Bukan bu, itu nama itu. Oh, ternyata ada yang bermain double. Bukan bu, itu nama dia jahil bu. Ya udah, nanti udah semua ya, harus semua udah mengerjakan soal ini. Sambil menunggu yang lain menyelesaikan soal ini, sudah masuk semua belum selesai ya. Karena ibu mau refleksi sedikit dari pembelajaran hari ini. Refleksi ada di mana? Materi apa yang kamu kuasai, apa yang belum kamu kuasai untuk perbaikan pertemuan berikutnya. Apa yang sudah kamu kuasai? Pilihan sih bu. Yang kuasai tetap juga udah mulai Iya. ngerti sedikit ya. Yang belum Pengertian, dikuasai? fungsi-fungsinya juga udah mulai mengerti bu. Mulai ngerti. Yang belum dikuasai? Apa? Oh berarti udah kuasai semua ya? Tadi untuk besok pertemuan kedua hari Kamis kita akan belajar pilihan terang. Apa itu terang? Nanti konfigurasinya akan sedikit lebih kompleks. Oke, sambil dengerin dulu. Akan sedikit lebih kompleks. Yang tadi kita pakai 1 switch 4 bisi, nanti ada 2 switch 4 bisi. Tadi antara switch dengan switch bagaimana cara penyambungannya? Penyambungannya dengan terang. Kita akan pelajari besok. Bahan dan materi sudah dipersiapkan di Learning. Jadi untuk kita bisa lebih mudah, kamu pelajari dahulu. Oke. Akhir kata, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan alhamdulillah.